Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardati azwazik wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul alim. Bapak, Ibu, Akang, Teteh yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu zikir dan barangkali sholat ba'da zuhur Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana perlakuan Islam terutama kepada perempuan dengan mengacu kepada juz 28. Para pembenci Islam sering menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang tidak menghargai hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan. Islam adalah agama yang tidak menghargai Universal Declaration of Human Rights yang kemudian disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Benarkah anggapan tersebut? Izinkan saya sebagai alumni dari UIN perbandingan teologi, perbandingan agama-agama, untuk membantah itu semua cukup dengan satu juz, dan itu pun satu juz, tidak seluruh surat apalagi ayat. Yang pertama berdasarkan juz 28, yakni surat ke-66, surat At-Tahrim, disebutkan bahwa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardati azwazik wallahu ghafurur rahim. Di surat ini disebutkan bahwa seorang suami harus memperlakukan istrinya, perlakuan itu menjadikan ridho Allah di atas ridho istrinya. Jadi apa yang Allah sukai itulah yang lebih tinggi daripada yang perempuan atau istri kita sukai. Hal ini merujuk pada asbabun nuzul dari surat At-Tahrim, terutama ayat 1 ini adalah suatu hari Nabi memperoleh jadwal berkunjung ke istrinya yang bernama Hafsah binti Umar, anaknya Sayyidina Umar. Lalu kemudian Nabi pada saat itu kemudian menggauli salah satu budaknya yang namanya adalah Maryah Al-Qibtiyah. Maka otomatis istrinya Hafsah kemudian cemburu berat dan marah besar. Maka Nabi kemudian membujuk dan meminta Hafsah untuk tidak menyampaikan kabar ini kepada istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah. Maka kemudian muncullah surat At-Tahrim ayat 1 ini yang diawali dengan ya ayyuhan nabi. Ada 8 ayat yang ya ayyuhan nabi yang menandakan bahwa Allah menegur Nabi karena Nabi pada saat itu saking gundahnya, saking gelisahnya kemudian mengharamkan untuk menggauli budaknya, yaitu Maryah Al-Qibtiyah, padahal ini sesuatu yang halal. Maka kemudian karena Nabi gundah, maka Allah pun kemudian menyampaikan sebuah ancaman kepada Siti Aisyah dan kepada Hafsah agar tidak membuat gundah Nabi Yana Muhammad. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa innallaha wa maulahu wa Jibril wa shalihul mu'minin. Maka kemudian keduanya diminta untuk bertaubat, jangan membuat Nabi gundah atas dasar kecemburuan keduanya terhadap Maryah Al-Qibtiyah. Karena kalau kemudian ridha Allah kemudian diselewengkan, maka Allah pun kemudian mengancam, maka nanti akan dikerahkan seluruh kekuatan yang Allah miliki, malaikat dan orang-orang soleh. Yang kedua, kalau tadi adalah surat ke-65, yang kedua adalah surat kalau yang tadi adalah surat ke-66, maka yang sekarang adalah surat ke-65, yakni surat At-Thalaq. Ayat satunya berbunyi, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa'i fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Asbabun nuzul dari surat ini adalah Nabi suatu hari hendak mentolak, menceraikan Hafsah bintu Umar.
Dan ketika diceraikan, Hafsah ini dalam kondisi tidak suci, sedang haid. Dan kemudian ada juga Ibnu Umar salah satunya berusaha untuk kemudian anaknya Nabi Umar yang lain, anaknya Sayyidina Umar yang lain berusaha untuk menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Maka Allah kemudian menegur ya bahwa Nabi tidak boleh menceraikan dalam kondisi sedang haid atau nifas. Ya, dan tentu sebagaimana syariah menunjukkan kita pun sebagai laki-laki tidak boleh menceraikan selain kondisinya sedang haid dan sedang nifas, juga tidak boleh menceraikan ketika sudah digauli, ketika sudah berhubungan. Nah, ini tentu adalah sesuatu yang Allah tekankan bahwa cerai ini dalam Islam adalah sesuatu yang halal walaupun paling dibenci. Ini beda dengan agama-agama yang lain bahwa perceraian ini adalah sesuatu yang bahkan kemudian dilarang. Islam menghalalkan agar sesuai dengan asal sesuai dengan syariat. Salah satu syariatnya adalah tidak boleh diceraikan ketika dalam kondisi sudah digauli. Maka kemudian ayatnya adalah li'iddatihinna wa ahsul ihdah. Maka kita harus perhitungkan, harus lihat, harus tahan sampai kemudian masa idahnya kemudian terjadi. Surat yang ketiga adalah yang berasal masih dari juz 28, yakni surat Al-Mumtahanah. Ini adalah surat ke-60. Salah satunya di dalam ayat 10 berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akal mu'minati muhajiratin famtahinuhunna. Asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi berhijrah ke Madinah, lalu kemudian orang-orang Mekah sudah mulai melihat masa-masa kejayaan Nabi, maka banyak kemudian perempuan-perempuan kafir yang ikut hijrah ke Madinah, dan kemudian Allah meminta perempuan-perempuan ini kemudian diuji dulu. Diperiksa dulu apakah kesungguhan hanya karena misalnya mengejar kejayaan duniawi atau memang semata-mata karena ingin hijrah. Maka kemudian selain ayat 10, ayat 12 juga disampaikan ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akal mu'minati yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'ah. Maka kemudian harus diuji, kemudian harus dibaiat. Ya, harus kemudian diminta untuk bersyahadat apakah memang benar-benar ingin pindah Islam dari keyakinan yang lama atau tidak. Dan yang terakhir adalah surat ke-58 masih dari juz 28, ini adalah surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ini asbabun nuzulnya adalah ada sahabat yang bernama Khawlah binti Sa'labah. Dia pada suatu hari kemudian tidak dicerai tapi diminta untuk pisah ranjang oleh suaminya yang bernama Aus ibnu Thamit. Aus ibnu Thamit dia kecewa kepada Khawlah, ya, dan saking kecewanya dia kemudian menyampaikan sebuah ungkapan yang sebenarnya ini adalah ungkapan khas kaum kafir Quraisy. Ungkapannya adalah anti alayya kazuhri ummik, yang artinya adalah punggungmu seperti punggung ibuku, yang artinya dia tidak ingin lagi menggauli istrinya. Maka kemudian Khawlah curhat. Khawlah mendatangi Nabi Muhammad menyampaikan keluhan bahwa ketika aku sudah beranjak tua, ketika aku sudah melahirkan banyak anak dari Aus, maka dia kemudian meminta aku untuk pisah ranjang. Maka ternyata kemudian curhatan ini bahkan didengar oleh Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inilah yang disebut dengan zihar. Ada tolak, ada zihar. Zihar adalah meminta untuk pisah ranjang. Ternyata kalau pisah ranjang konsekuensinya berat. Kalau kemudian ingin dianulir, maka kemudian kita harus berpuasa sahroini mutatabi'aini selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau misalnya puasa 2 bulan berturut-turut, sebelum puasa 2 bulan berturut-turut sebetulnya adalah kita harus memerdekakan seorang budak. Sekarang sudah tidak ada budak. Maka kemudian kita harus puasa 2 bulan berturut-turut tidak terputus. Kalau misalnya di puasa ke-56 atau ke-57 hari kita batal tanpa uzur, maka kita harus mulai lagi dari hari pertama. Lalu kemudian disampaikan juga kalau masih tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, maka kita harus memberikan makan kepada kaum fakir sebanyak 60 orang dan kemudian harus disampaikan penyebabnya. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak mudah.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Akang Teteh, sebagai kesimpulan, yang pertama, tidak benar bahwa Islam tidak menghargai yang disebut dengan hak asasi terhadap perempuan. Jika hak asasi perempuan, hak asasi persatuan bangsa-bangsa baru ada tahun 1948, maka Islam sudah mengatur ini sejak 14 abad silam. Jadi kebencian itu adalah kebencian yang tidak beralasan. Yang kedua adalah bahwa seluruhnya kita ini diatur dengan luar biasa ketat. Maka kemudian di juz 28 ini banyak yang bunyinya adalah watilka hududullah. Inilah adalah batasan-batasan Allah. Bapak sebagai seorang suami tidak boleh sembarangan menyampaikan zihar karena kita kecewa pada istri kita. Kita tidak boleh juga sembarangan kemudian melakukan perceraian kalau tidak tahu ilmunya. Nah, oleh karena ini barangkali inilah bahwa Allah ingin menegaskan bahwa semuanya diatur karena ingin memuliakan perempuan. Bapak Ibu kalau misalnya sebelum berangkat ke sini ingin ke WC, di WC aja yang urusannya duniawi semuanya diatur. Bapak tidak boleh masuk ke bagian perempuan, perempuan tidak boleh masuk ke bagian bapak-bapak. Ketika misalnya kita akan buang air kecil, tentu tidak boleh buang air kecil di tempat kita wudhu. Pun sebaliknya kalau kita ingin buang air besar, tentu tidak boleh di wastafel dan seterusnya. Yang duniawi saja sudah diatur, apalagi yang sifat-sifatnya adalah ukhrawi. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.